Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channelku. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 7. Materi pembelajaran kita adalah akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa mengetahui akhlak terpuji apa saja yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu tentang ikhlas. Ada pengertiannya, ciri-cirinya, cara serta dalil dari perintah ikhlas. Selanjutnya ada akhlak taat, akhlak khauf, dan akhlak taubat. Nah, akhlak terpuji tersebut kita akan mempelajari tentang pengertiannya, ciri-cirinya, cara berperilakunya, contoh dan dampak positifnya. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab yang artinya tulus hati. Ikhlas menurut istilah yaitu mengerjakan segala amal perbuatan yang baik semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas disebut dengan mukhlis. Sifat ikhlas itu memurnikan niat melakukan perbuatan hanya untuk dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang yang berperilaku ikhlas antara lain beribadah dan beramal baik hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak bangga jika dipuji orang lain, serta tidak mengingat-ingat amal baik yang telah dilakukan. Itu adalah ciri-ciri orang yang berperilaku ikhlas. Nah, selanjutnya yaitu tentang cara-cara berperilaku ikhlas. Jadi caranya yaitu dengan menyadari bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Cara yang kedua yaitu dengan melatih diri beramal baik saat tidak dilihat orang lain, dan melatih diri beramal baik tidak mengharapkan keuntungan, serta menjauhi sifat-sifat ananiah seperti egois, tamak, bakhil, dan takabur. Contoh-contoh perilaku ikhlas seperti setiap hari Marwah membantu ibunya berjualan di pasar setelah pulang sekolah tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari siapapun. Artinya Marwah melakukan membantu ibunya itu tanpa mengharap imbalan ataupun karena rasa ingin dipuji. Jadi dia melakukannya atas dasar ikhlas. Dampak positif berperilaku ikhlas, di antaranya perasaan nyaman dan perilaku tenang karena perbuatan baiknya diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbiasa beribadah dan beramal baik tanpa ada paksaan dari siapapun karena tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Menjadikan orang lain nyaman berteman dengannya karena orang lain mengetahui amalnya tidak mengharap pamrih. Selanjutnya, pengertian taat. Taat berasal dari bahasa Arab yang artinya setia, tunduk, dan patuh. Taat menurut istilah yaitu mematuhi segala perintah yang telah ada atau disepakati bersama. Taat kepada Allah maksudnya yaitu mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Setiap mukmin wajib taat kepada Allah dan Rasul serta pemimpinnya. Ciri-ciri perilaku taat. Orang yang berperilaku taat itu patuh pada peraturan yang ada, baik yang bersumber dari agama maupun masyarakat, serta disiplin dalam melaksanakan tugas dan tidak menuntut lebih daripada hak yang dimiliki. Itu adalah ciri-ciri orang yang berperilaku taat.
Apakah di antara anak didik ada yang sudah menerapkan perilaku taat? Cara-cara berperilaku taat yaitu tidak menunda-nunda waktu sholat, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama, bergaul dengan orang-orang yang teratur ibadahnya dan baik perbuatannya, melatih diri menaati segala peraturan yang berkenaan dengan diri sendiri, melatih diri menaati nasihat orang tua di rumah dan guru di sekolah. Nah, silahkan anak-anak mulai menerapkan cara-cara berperilaku taat. Contoh berperilaku taat. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya adalah dengan rajin sholat 5 waktu secara berjamaah walaupun usia masih belia. Contoh taat menjalankan perintah pimpinan yaitu dengan melaksanakan perintah atasan. Dampak positif berperilaku taat antara lain perasaan tenang karena bebas dari beban moral dan dapat melaksanakan salah satu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena terbiasa hidup taat, hidup lebih teratur jauh dari sifat tidak teratur, dan jika taat dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Selanjutnya, perilaku khauf atau akhlak khauf. Khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut. Khauf menurut istilah, perasaan takut dan khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Khauf berbeda dengan perasaan takut biasa. Ciri-ciri berperilaku khauf. Orang yang berperilaku khauf itu menunjukkan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwa amal baiknya belum tentu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berhati-hati dalam berkata dan bersikap, sehingga ibadahnya semakin hari semakin baik. Itu adalah ciri-ciri orang yang berperilaku khauf. Cara-cara memiliki rasa khauf. Agar kita bisa memiliki rasa khauf, kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melupakan kebaikan yang telah dilakukan dan mengingat-ingat dosa yang telah dilakukan. Banyak mengoreksi diri sendiri serta berani berpikir, bersikap dan bertindak benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku khauf. Ahmad anak yang rajin sholat 5 waktu. Walaupun kerap kali diajak bermain oleh temannya, Ahmad sadar bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ahmad khawatir dan takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Ahmad meninggalkan sholat. Jadi Ahmad tidak tergiur dengan tawaran dari teman-temannya karena Ahmad lebih takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif perilaku khauf dapat meningkatkan kualitas berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, tetap rendah hati dan beramal solih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjaga kerutinan berbuat baik karena selalu mengharap ridhonya, serta tidak menganggap ringan dosa kecil yang telah dilakukan. Akhlak terpuji yang terakhir yaitu taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali atau rujuk. Taubat menurut istilah yaitu kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut taubat nasuha. Perintah taubat terdapat dalam Quran surah At-Tahrim. Ciri-ciri orang yang bertaubat: menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, menghentikan perbuatan dosa itu, semakin tekun beribadah dan beramal solih,
berusaha mengambil pelajaran atau hikmah dari pengalaman masa lalu yang suram agar hidup lebih berarti. Selanjutnya, tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, kemudian menghentikan perbuatan dosa itu, lalu semakin tekun beribadah dan beramal soleh, serta berusaha mengambil pelajaran atau hikmah dari pengalaman masa lalu yang suram agar hidup lebih berarti. Cara-cara berperilaku taubat dilakukan dengan menyadari bahwa dosa membawa kerugian, rajin berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak introspeksi diri, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon maaf kepada sesama manusia jika berbuat salah kepada sesama manusia. Selanjutnya yaitu contoh perilaku taubat. Rama menolak permintaan ibunya yang menyuruh membeli gula di warung. Melihat ibunya kecewa, Rama merasa sadar dan menyesal. Kemudian dengan segera Rama meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dampak positif dari taubat akan memperoleh kembali jalan hidup yang benar. Dosanya akan diampuni oleh Allah jika tidak mengulangi lagi. Memperoleh semangat hidup baru, dapat mengembalikan nama baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat, dapat menimbulkan rasa aman bagi lingkungan dan nyaman dalam pergaulan. Nah, rangkuman pembelajaran hari ini, ikhlas menurut istilah ialah mengerjakan segala amal perbuatan yang baik semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Orang ikhlas disebut mukhlis. Sifat ikhlas itu artinya memurnikan niat melakukan perbuatan hanya untuk dan karena Allah. Taat menurut istilah artinya mematuhi perintah atau kesepakatan bersama. Taat kepada Allah, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Khauf menurut istilah adalah perasaan takut dan khawatir akan siksa Allah, disertai menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Khauf berbeda dengan perasaan takut biasa. Taubat menurut istilah yaitu kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Taubat yang sungguh-sungguh disebut dengan taubat nasuha. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.